Selamat pagi, selamat datang di Mata Majes. Saya Majesti, tuan rumah Mata Majes. Rangkaian kebijakan memuncak. Bentuk protes kebijakan yang mendadak. Keputusan yang ditetapkan di tengah jalan wajar jika memantik banyak sekali kegelisahan. Muncul dengan segudang prakasa. Apalagi saat pengesahan seperti buta. Para penyusun tidak melihat banyaknya siswa yang ada di negeri ini. Sudahkah aspirasi siswa benar-benar didengarkan? Ataukah para elit menganggap bahwa siswa tidak layak menentukan keputusan? Inilah Mata Majes, sentakan pendidikan. Sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Setelah 2 tahun sistem pendidikan Indonesia digoncang dengan berbagai terobosan, kini sentakan mendadak pemerintah dalam penghapusan TKA dalam SNMPTN. Inikah sentakan pendidikan? Saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir, yang berani menjawab pertanyaan-pertanyaan calon mahasiswa di Mata Majes. Telah hadir Muhammad Alfianur, selamat pagi. Baik. Telah hadir juga Theodora Ayu Purwitasari, selamat pagi. Pagi. Baik, saya sudah perkenalkan siapa saja yang berada di sebelah kanan saya. Sekarang saya akan memperkenalkan siapa saja yang ada di sebelah kiri saya yang bertanya-tanya terkait keputusan ini. Telah hadir Zada Wilsyah Almira, selamat pagi. Pagi. Ada juga Seifi Saniatur, selamat pagi. Pagi. Hadir juga Muhammad Rizky, selamat pagi. Baik, sudah lengkap semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi mungkin bisa diingatkan lagi kepada teman-teman yang ada di rumah terkait beberapa keputusan mendadak yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Mungkin bisa Zada Wilsyah, silahkan. Baik, jadi beberapa waktu yang lalu ada pemberitahuan mengenai transformasi seleksi masuk perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwa adanya penghapusan TKA dan tidak ada lagi tes mata pelajaran yang spesifik. Hanya ada tes skolastik yang mengukur kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, menurut Seifi Saniatur sendiri bagaimana tanggapannya? Bisa dibilang keputusan ini cukup mendadak karena bukankah pemerintah baru saja mengeluarkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Lalu tiba-tiba saja pemerintah akan mengubah bobot penilaian dalam SBMPTN dengan penghapusan TKA. Baik, jadi bisa dibilang cukup mendadak ya. Kalau dari teman-teman yang ada di sebelah kanan saya, bagaimana tanggapan kalian terkait hal tersebut? Baik, kami sendiri setuju dengan penghapusan TKA ini. Dilihat dari aspek ekonomi, seperti orang tua tidak perlu membayar uang bimbel dan juga siswa tidak dituntut untuk menghafal banyak materi. Dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih jurusan seperti lintas jurusan. Baik, jadi kalian merasa memang apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar ya dan sudah sangat baik. Kalau untuk teman-teman sendiri, apakah juga merasa demikian? Saya kurang setuju dengan pendapat teman-teman yang ada di depan saya. Menurut saya penghapus TKA ini akan berdampak negatif bagi sebagian orang yang bisa saja soal ujian akan lebih rumit dan banyak saingannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang rela menabung demi membayar biaya bimbel dan membeli buku UTBK? Tapi malah ujungnya enggak terpakai apalagi aturan tersebut tidak diumumkan lebih awal. Beberapa dampak negatif contohnya seperti mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti gapyer telah mati-matian mempelajari materi untuk mengikuti ujian TKA pada tahun ajaran ini, namun ternyata TKA telah dihapuskan. Jadi bisa dibilang perjuangan mereka selama 1 tahun belakangan ini terbilang sia-sia. Kami sangat setuju terkait penghapusan TKA. Jika TKA tidak dihapuskan, maka guru juga harus kejar tayang menuntaskan materi dan menghabiskan banyak waktu untuk melatih peserta didik dengan soal-soal latihan UTBK.
Hal itu kurang menekankan bahwa pemahaman sehingga kualitas pembelajaran yang mendalam itu turun. Sebelumnya penghapusan TKA sudah pernah dilakukan pada tahun 2020. Memang pada tahun tersebut nilainya terbilang menurun dari sebelumnya. Namun pada saat memasuki perkuliahan, nilai-nilai mahasiswa terbilang stabil. Baik, terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua jika ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Jadi pada intinya kami sebagai para calon mahasiswa berharap kepada pemerintah agar selanjutnya tidak mengambil keputusan secara mendadak dan membuka forum untuk menampung aspirasi para siswa. Kami sebagai siswa mendukung apapun kebijakan dari pemerintah karena pasti memikirkannya dengan matang-matang. Untuk rekan-rekanku semua, semangat dan selamat dalam mengikuti ujian TPS tahun ini, semoga berhasil. Semoga berhasil. Terima kasih semuanya karena telah bersedia hadir dalam Mata Majes. Terima kasih. Mengapa? Keputusan disusun secara diam-diam melalui rapat-rapat yang dilakukan hingga larut malam. Siswa mencemaskan keputusan yang dibuat secara tergesa, yang disusun semena-mena, serta jauh dari masa. Dengarlah suara calon mahasiswa yang kebingungan mencari arah. Simak baik-baik keluh kesah yang tak berdaya. Jangan salahkan siswa yang meraung, karena seruan baik-baik sudah sering diulang. Jangan berpikir siswa tidak bisa mengambil keputusan. Hal baik sudah ditetapkan. Calon penerus generasi bangsa sudah siap berperan.